Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya yang soleh-solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu meskipun hanya lewat virtual, tapi semoga saja kita bisa memanfaatkannya dengan baik, memanfaatkannya untuk belajar, untuk melakukan kebaikan di setiap waktu kita. Langsung saja untuk materi Al-Islam kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang akidah. Yang pokok bahasanya antara lain yaitu yang pertama tentang syirik, kemudian munafik, kemudian tentang Asmaul Husna yaitu ada Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi dan Al-Badi. Sebelum kita masuk ke materi, mari bersama-sama kita membaca tilawah Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa bagi orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Dia kehendaki. Kemudian bagi siapa saja yang berbuat syirik, maka orang tersebut digolongkan pada golongan orang yang berbuat dosa yang besar. Untuk selanjutnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Tidak jauh beda dengan ayat yang pertama tadi, bahwasanya di sini Allah juga menjelaskan tentang Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi hambanya yang Dia kehendaki. Kemudian di sini Allah menggolongkan orang-orang yang berbuat syirik, bahwasanya orang tersebut itu telah tersesat yang jauh sekali. Nah, semoga saja kita selalu dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah hingga kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Nah, kemudian apa itu tentang syirik? Contoh-contohnya seperti apa? Silakan teman-teman simak materinya secara seksama. Pengertian syirik dari segi bahasa adalah mempersekutukan. Nah, kemudian secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain atau menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Macam-macam syirik. Syirik dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar, yaitu mempercayai adanya Tuhan selain Allah, atau syirik akbar. Kemudian syirik kecil, yaitu semua perkataan dan perbuatan yang akan membawa seseorang pada perbuatan kemusyrikan.
Adapun contoh-contoh perbuatan syirik antara lain yaitu jelas kalau syirik besar atau syirik akbar itu adalah menganggap ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian contoh-contoh syirik kecil itu apa saja? Contohnya seperti bersumpah kepada selain Allah, menggunakan mantra untuk menolak kejahatan, memakai azimat untuk tujuan tertentu, ada sihir, kemudian bernazar kepada selain Allah, percaya kepada ramalan. Nah, itu adalah contoh-contoh syirik kecil atau yang perbuatan-perbuatan yang mendekati pada perbuatan syirik. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya menjauhi dengan sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan yang seperti contoh yang sudah disebutkan tadi. Nah, mengapa kita harus menjauhi perbuatan syirik, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar atau syirik kecil? Yaitu karena syirik itu sangat berbahaya dan sangat merugikan kita. Antara lain yaitu seperti tidak akan diampuni dosanya bagi orang yang berbuat syirik, kemudian haram masuk surga seperti yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim tersebut. Nah, ini adalah hukuman atau akibat dari perbuatan syirik. Oleh karena itu, sekali lagi kita sebagai umat Islam harus menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik tersebut. Untuk selanjutnya, pokok bahasan kita setelah kita membahas tentang syirik yaitu tentang ciri-ciri orang munafik. Dari ilustrasi gambar yang bisa kita lihat, ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang munafik itu yaitu orang yang bermuka dua, di depan baik tetapi di belakang kita mereka menusuk. Adapun tanda-tanda orang munafik yaitu ada 4. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka orang tersebut itu termasuk munafik tulen. Nah, jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut. Yaitu 4 itu adalah antara lain, yang pertama, jika diberi amanat dia mengkhianati. Kemudian jika dia berbicara dia berdusta atau berbohong. Kemudian jika berbuat perjanjian atau membuat perjanjian dia tidak akan memenuhinya. Dan yang terakhir tanda orang munafik yaitu jika dia berselisih atau berbeda pendapat dengan kita atau orang lain, dia akan berbuat zalim. Dia akan menghalalkan segala cara agar dia bisa menang. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, Allah menyebutkan bagaimana nasib orang munafik tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi status orang munafik ini hampir sama atau bahkan lebih buruk daripada orang yang berbuat syirik. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan agar kita terhindar dari sifat munafik. Tapi yang pertama adalah kita senantiasa memohon petunjuk dan hidayah oleh Allah agar Allah melindungi kita dari atau menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik tersebut. Adapun beberapa cara tersebut antara lain yaitu dengan kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan merugikan, kemudian menyadari bahwa munafik itu adalah perbuatan yang tercela, kemudian menyadari bahwa munafik dapat menyeret kita ke neraka, dan kita
senantiasa harus selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pokok bahasan kita yang terakhir di pelajaran 3 ini adalah tentang Asmaul Husna Allah, yaitu antara lain ada Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, dan Al-Badi'. Ad-Dar artinya adalah Allah Maha Pemberi kemadharatan. Jadi semua kemadharatan itu datangnya dari Allah. Tidak ada manusia atau makhluk selain Allah yang bisa berbuat kemadharatan. Jadi semuanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti Allah itu Maha Penyiksa atau Maha membuat kerusakan. Tetapi itu ada kalanya sebagai ujian bagi manusia atau karena hasil perbuatan manusia. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya semua kerusakan yang ada di muka bumi itu adalah akibat dari perbuatan manusia. Jadi seandainya terjadi hal-hal yang menyakitkan, hal yang merugikan kita, itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Kita harus bisa berintrospeksi di diri dan memperbaiki diri kita masing-masing. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada An-Nafi, yaitu yang Maha Pemberi Manfaat. Semua yang diciptakan Allah di muka bumi itu pasti ada manfaatnya. Cuman karena keterbatasan kita mungkin akhirnya kita tidak bisa menemukan apa manfaat dari yang telah Allah ciptakan tersebut. Asmaul Husna selanjutnya adalah An-Nur, yaitu Allah yang Maha Pemberi Cahaya. Bisa diartikan seperti itu. Jadi semua petunjuk, semua hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Al-Hadi. Al-Hadi ini adalah artinya Allah Maha Pemberi Hidayah, ya. Kita sebagai umat Islam harus senantiasa meminta petunjuk, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir di pokok bahasan kita adalah Al-Badi. Al-Badi itu bisa diartikan yang memulai, ya, atau bisa juga diartikan sebagai yang Maha Pencipta yang tiada tandingannya. Semua yang ada di alam semesta itu adalah berawal dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pokok bahasan kita di pelajaran 3 sudah selesai. Nah, kemudian untuk selanjutnya sebagai evaluasi dan juga sebagai bahan belajar kita, silakan teman-teman semuanya yang soleh-solehah menjawab 5 soal yang ada, ya. Kemudian nanti silakan kirim kembali hasil pekerjaannya di Classroom. Demikian yang bisa Pak Mus sampaikan, hanya itu yang bisa Pak Mus ajarkan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar anak-anakku semuanya yang soleh-solehah. Tetap semangat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.